kita akan kegiatan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dimohon untuk Yosef dari 12 MIPA 4. Yosef sudah bergabung, Yosef? Hadir, Bu. Oke, silakan bisa on kamera ya, Yosef. Ibu Vivi, kami mohon maaf, doanya akan kami bawakan dengan tata cara agama Katolik. Mari silakan, Yosef. Salah. Nggih, nggak apa-apa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih atas karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas baru yang boleh kami terima. Ya Bapa, kami mohon berkati dan lancarkanlah kegiatan sosialisasi kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati pula orang-orang yang terlibat di dalamnya, hingga dapat terlaksananya acara pada hari ini. Doa yang jauh dari kata sempurna ini ya Bapa, kami aturkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Yosef. Ya, anak-anakku yang terkasih dan Bapak Ibu Guru, hari ini kegiatan kita adalah sosialisasi perguruan tinggi negeri dari Universitas Diponegoro. Kemudian akan dibawakan oleh Dr. Vivi Endar Herawati, SPI MSI. Untuk acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Vivi. Monggo Ibu Vivi, silahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu Guru SMA Regina Pacis Solo. Selamat pagi siswa-siswi SMA Regina Pacis Solo, calon Diponegoro Muda. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vivi Endar Herawati. Saya adalah salah satu staf pengajar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, program studi aquakultur, dan kebetulan saya di Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Diponegoro sebagai Kepala Pusat Penjaminan mutu untuk internal, sehingga pada pagi hari ini saya diberi tugas untuk menggantikan Ibu yang seharusnya mengisi, Ibu Sekretaris Lembaga, tapi karena beliau ada kesibukan lain sehingga memberi tugas kepada saya untuk memperkenalkan, mengajak jalan-jalan semua siswa dan siswi SMA Regina Pacis Solo untuk mengenal lebih jauh, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana Universitas Diponegoro. Nah, untuk selanjutnya tanpa panjang lebar ya, saya izin share screen-nya. Saya kok nggak bisa. Oh iya. Saya nggak bisa share screen ya. Host dulu. Oke. Sudah bisa Ibu? Ini sudah kami jadikan host. Oke, siap. Sudah kelihatan PowerPoint saya? Sudah. Nah, berikut bagaimana Universitas Diponegoro, bagaimana informasi seputar Universitas Diponegoro, gambaran singkat, kemudian jalur masuk, beasiswa, dan lain sebagainya. Nah, untuk Universitas Diponegoro itu sendiri, kita menggunakan sistem SKS, sistem kredit semester, dengan normal semester itu 8 semester. Kemudian, untuk tahun 2020, Universitas Diponegoro telah mewisuda atau meluluskan atau menggelar upacara wisuda kelulusan itu dalam 1 tahun 4 kali, bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Dengan indeks prestasi kumulatif itu cum laude 44% dan lulus kurang dari 4 tahun itu 54%. Kemudian tahun 2020 Universitas Diponegoro juga sudah membuka program PMDSU, jadi program percepatan dari S1, S2 ke S3 atau S2 ke S3, sehingga tahun 2020 ini
bukan hal yang mustahil lagi lulus doktor di usia 25 tahun. Jadi kemarin tahun 2020 itu ada yang lulus doktor karena mengikuti program PMDSU percepatan dari S2 ke S3. Jadi lulus doktor itu 27 tahun dan 29 tahun. Nah, ini mulai 2020 kami juga membuka percepatan PMDSU itu fast track dari S1, S2 dan S3. Kemudian untuk Universitas Diponegoro menciptakan alumni dengan kompetensi itu komplit dengan memiliki hard skill dan soft skill. Dan tahun 2020 ini juga Universitas Diponegoro sudah mulai menerapkan kampus merdeka. Jadi kami menerapkan apa yang diminta oleh Mas Menteri yaitu MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan universitas partner kami atau mahasiswa yang ada di kami itu juga kuliah di berbagai macam universitas yang sudah menjadi relasi kami, yaitu ada Universitas Hasanuddin, Universitas Airlangga, Mula Warman, Gajah Mada, IPB, dan ITB. Itu kami sudah melakukan, jadi mahasiswa kami sudah menerapkan MBKM ini dengan berbagai macam universitas. Selanjutnya ini adalah lokasi kampus kami. Jadi ada beberapa lokasi kampus kami. Yang pertama di Peleburan Semarang. Jadi kalau Semarang itu identik dengan Tugu Muda, kemudian Lawang Sewu, kemudian Simpang 5. Nah, ini untuk kampus kami yang pertama itu Sekolah Pasca Sarjana itu ada di Peleburan Semarang. Itu lokasinya itu di pusat kota Semarang. Jadi 15 menit sampai dengan 20 menit kalau kita jalan kaki sudah sampai di Simpang 5. Kemudian kampus utama kami ada di Tembalang, Semarang. Jadi kalau misalkan dari Solo ke Semarang itu kan cuma 30 dan sampai dengan 45 menit kalau lewat jalan tol. Nah, itu keluar tol Tembalang, itu sudah masuk ke kampus kami. Nah, kemudian kampus kami yang ketiga dan keempat itu di Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Kalisari Semarang, itu di bawah Fakultas Kedokteran, itu kami bekerja sama dengan RSDK, Rumah Sakit Dr. Karyadi. Selanjutnya ada kampus kami yang ada di Jepara, yaitu Science Technopark. Jadi di sana tempat berkumpulnya atau ada suatu kampus dan laboratorium yang banyak melakukan riset antara dosen dan mahasiswa. Jadi lokasinya itu sendiri yang di Jepara itu dekat dengan atau kita langsung bisa ke pantai nih di Pantai Kartini di Jepara. Kemudian kampus selanjutnya adalah di Magelang. Di Magelang kami ada puskesmas ya yang ada di Kulon itu bekerja sama atau di bawah Fakultas Kedokteran dan sudah bekerja sama dengan Badan SAR. Kemudian kampus kami yang ketujuh adalah kampus PSDKU. Jadi kampus PSDKU ini adalah kampus yang berdiri di luar kota Semarang. Ada di Batang, ada di Pekalongan, ada di Demak, dan ada di Rembang. Nah, ini adalah akses ke kota itu hanya 20 menit. Jadi dari Tembalang ke bawah ke Simpang 5 atau ke Tugu Muda atau ke Lawang Sewu itu kurang lebih 20 menit bisa dengan Trans Semarang dengan ongkos kurang lebih 1.000 sampai dengan 1.500. Tapi biasanya untuk mahasiswa itu Rp1.000. Nah, ini adalah fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Diponegoro antara lain UDIP-IN. Jadi UDIP-IN adalah penginapan yang dimiliki oleh Universitas Diponegoro setara dengan hotel bintang 4. Jadi di sini Anda bisa kalau misalkan main-main ya ke Tembalang, kemudian di sini bisa menginap di UDIP-IN. Kemudian selain itu ada penginapan yaitu asrama mahasiswa itu dengan tarif Rp350.000 sampai dengan Rp1.000.000 per bulan. Nah, UNDIP-IN itu sendiri juga terletak di lingkungan kampus Diponegoro. Selain UNDIP-IN, kemudian asrama mahasiswa juga banyak di sekitar kampus itu penginapan yang dimiliki oleh swasta. Ini adalah asrama mahasiswa kami. Jadi yang pink ini asrama putri, kemudian yang kuning orange ini asrama putra. Jadi ini asrama yang ada di Universitas Diponegoro. Selain itu, fasilitas lain adalah stadion. Jadi ini adalah stadion yang di dalamnya ada sepak bola, futsal, tenis, dan lain-lain. Kemudian ini adalah Rumah Sakit Nasional Diponegoro RSND. Kemudian Waduk Pendidikan Universitas Diponegoro letaknya di depan asrama mahasiswa. Jadi di waduk itu juga sering digunakan untuk kegiatan praktikum mahasiswa dari berbagai macam fakultas dan program studi. Untuk selanjutnya ini ada pom bensin ya, pom bensin itu di pintu masuk Universitas Diponegoro. Kemudian ada training center
dan Radio Pro Alma Training Center biasanya untuk kegiatan training-training ya yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun dengan dosen. Kemudian Radio Pro Alma itu di bawah BEM mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa diberi kebebasan untuk melakukan kreativitas. Jadi Radio Pro Alma itu dikelola sepenuhnya oleh mahasiswa, BEM mahasiswa. Kemudian ada laboratorium terpadu dan Service English Unit atau SEU. Nah, untuk prestasi dan akreditasi untuk Universitas Diponegoro sendiri itu sudah PTNBH. Jadi PTNBH adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum itu sejak tahun 2016. Nah, untuk PTNBH sendiri itu kami sudah universitas yang dapat dikatakan mandiri. Kemudian untuk Universitas Diponegoro sendiri berdiri sejak tahun 1957 dengan memiliki 50 S1, 11 D4, 5 D3 atau PSDKU, 21 profesi, 38 S2 dan 15 S3 serta beberapa program studi itu sudah terakreditasi internasional dari lembaga akreditasi AUN, ABES, IAPI, ASIIN dan FIBA-A. Nah, ini adalah website kami. Jadi di sini Bapak Ibu guru atau orang tua wali dari siswa itu bisa melihat bagaimana status masing-masing prodi yang ada di kami, itu status akreditasinya apa. Karena nanti akreditasi itu berpengaruh ya terhadap mencari atau siswa nanti setelah lulus dalam mencari pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya ini adalah beberapa UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Diponegoro. Ada 42 unit kegiatan mahasiswa yang sudah mendapat reputasi baik nasional dan internasional dalam berbagai kejuaraan seperti UKM paduan suara. Kalau UKM paduan suara itu setiap tahun karena ini dalam kondisi pandemi aja sedikit menurun ya, tetapi dari tahun ke tahun itu tahun 2020 saja 2019 itu dalam satu tahun menyabet 8 kejuaraan tingkat internasional dan juaranya 1 sampai dengan 3. Kemudian karena 2020 ada pandemi itu hanya 3. Kemudian 2021 juga agak sedikit menurun ya karena memang kondisinya sedang seperti ini. Tetapi dari tahun ke tahun untuk UKM paduan suara itu selalu mendapat juara di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian UKSA, unit kegiatan selam air. Jadi ini untuk UKSA-nya ini sudah bekerja sama dengan Badan SAR, jadi ikut terlibat juga dalam seperti kegiatan kebencanaan, membantu Badan SAR. Kemudian ada Teater Diponegoro, Undip Debating Forum dan lain sebagainya. Nah, ini adalah siswa-siswi kami, mahasiswa kami di paduan suara. Kemudian ini yang dilakukan, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh UKSA yaitu revitalisasi, rehabilitasi untuk terumbu karang. Nah, dan ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan lain oleh mahasiswa kami. Berikut adalah 11 fakultas dan 2 sekolah yang dimiliki oleh Universitas Diponegoro. Nah, dari sini saya ajak jalan-jalan semuanya untuk tahu fakultas apa saja, program studi apa saja, kemudian ada beberapa program studi yang membuka kelas IUP atau International Undergraduate Program. Untuk fakultas yang pertama adalah Fakultas Teknik, di mana program studi sarjana di sini yang kami tawarkan ada teknik sipil, arsitektur, teknik kimia, teknik mesin elektro, PWK, teknik industri, teknik lingkungan, teknik geologi, teknik perkapalan, teknik geodesi, teknik komputer, kemudian program studi magister, di sini teknik sipil, arsitektur, teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, PWK, teknik lingkungan, serta teknik dan manajemen industri. Untuk program studi doktor, ada doktor teknik sipil, arsitektur dan perkotaan, serta doktor teknik kimia. Untuk program studi sarjana, itu ada 3 prodi, yaitu teknik sipil, kimia, dan PWK, itu sudah membuka kelas IUP. Kelas IUP atau kelas International Undergraduate Program. Setelah saya menginformasikan fakultas-fakultas apa saja yang ada di sini, kemudian saya juga akan menginformasikan universitas-universitas luar negeri mana yang menjadi partner kami dalam kelas IUP. Jadi ada yang membuka double degree, ada juga yang menerapkan sistem CTS. Kemudian dari Fakultas Teknik, di sebelah Fakultas Teknik ini adalah gedung dari Fakultas Sains dan Matematika, di mana program sarjana yang ditawarkan di sini adalah matematika, biologi, kimia, bioteknologi, fisika, informatika,
dan statistik. Untuk 2 program studi, untuk biologi dan kimia, itu kami sudah membuka kelas IUP. Kemudian untuk program magister, ada magister biologi, ilmu fisika, matematika, dan kimia. Kemudian di sebelah Fakultas Sains dan Matematika ada Fakultas Peternakan dan Pertanian, di mana program studi sarjana yang ditawarkan adalah peternakan, teknologi pangan, agribis, agroekoteknologi. Kemudian untuk program studi magister ada peternakan dan agribisnis. Kemudian untuk program studi doktor ada doktor ilmu peternakan. Nah, dari Fakultas Peternakan dan Pertanian, jalan ke sebelah kampusnya, yaitu ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, di mana program studi sarjana yang ditawarkan di sini adalah aquakultur, manajemen sumber daya perairan, perikanan tangkap, ilmu kelautan, oseanografi, dan teknologi hasil perikanan. Kemudian untuk program magister yang ditawarkan adalah magister manajemen sumber daya pantai, magister ilmu kelautan, serta program doktor adalah doktor manajemen sumber daya pantai. Nah, ini adalah gambar kampus kami di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan ini adalah salah satu kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa adalah merehabilitasi mangrove yang ada di Demak. Kemudian dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, di sebelah kampus kami ada Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi di Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM, program sarjana yang ditawarkan adalah Kesehatan Masyarakat. Kemudian program magister ada Kesehatan Masyarakat, Promkes, Promosi Kesehatan, Kesling, Kesehatan Lingkungan, dan program doktor Kesehatan Masyarakat. Untuk promosi kesehatan, untuk program magister itu hanya ada di Universitas Diponegoro. Untuk selanjutnya di sebelah Fakultas Kesehatan Masyarakat itu ada Fakultas Kedokteran. Ini Fakultas Kedokteran Undip itu adalah fakultas yang terfavorit nomor 2 se-Indonesia untuk kedokteran. Di sini program studi sarjana yang ditawarkan adalah kedokteran, keperawatan, gizi, farmasi, dan kedokteran gigi. Tapi jangan salah, peminatnya untuk kedokteran dan kedokteran gigi itu lebih tinggi kedokteran gigi. Jadi kalau untuk daya tampungnya untuk kedokteran gigi 70, tetapi peminatnya sampai dengan 7.000. Sedangkan untuk kedokteran sampai dengan 5.000 peminatnya. Jadi untuk ini semua nanti bisa Bapak dan Ibu guru serta orang tua murid itu bisa melihat animo. Jadi kita bisa menentukan pilihan secara tepat. Kemudian ada program studi magister, di sini ada magister ilmu biomedis, keperawatan, dan ilmu gizi, serta program studi doktor ilmu kedokteran dan kesehatan. Untuk program studi profesi ada profesi dokter, profesi nurse, dan di sini ada profesi spesialis PPDS. Itu kami membuka 19 prodi, ada gizi klinis, ilmu bedah, obstetrik, serta sampai ke bedah saraf. Nah, ini adalah A, B, dan ini adalah status akreditasi dari profesi spesialis 19 prodi yang ada di Universitas Diponegoro. Kemudian selanjutnya di sebelah Fakultas Kedokteran, untuk Fakultas Kedokteran ini berada di RSND. Jadi program-program studi ini gedungnya bersebelahan dengan letaknya ada di seputar atau ada di kawasan Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Selanjutnya dari Fakultas Kedokteran kita ke Fakultas Hukum. Jadi beliau-beliau ini yang ada di foto di atas ini adalah dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Nah, untuk Fakultas Hukum, program studi sarjana yang ditawarkan adalah hukum. Kemudian di sini juga kami juga sudah membuka kelas IUP, International Undergraduate Program. Kemudian untuk program studi magister ada hukum, kenotariatan, serta program studi doktor ada doktor ilmu hukum. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Di sini adalah peminatan yang biasanya nanti akan diarahkan setelah semester ketiga, dan siswa-siswi semua bisa dalam menentukan pilihan nanti juga bisa melihat di website kami. Di website kami itu lengkap semuanya. Misalkan saya pengen tertarik nih di FISIP, nah nanti silakan buka websitenya. Di sana Anda bisa masuk, klik FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nanti di sana Anda bisa melihat secara lengkap di sana bagaimana kegiatan-kegiatan mahasiswanya, bagaimana kualifikasi dosennya itu qualified nggak ya? Nah, Anda bisa search di sana, termasuk Anda bisa mengetahui bagaimana saya di FPIK. Jadi bagaimana
publikasinya, bagaimana penelitiannya. Nah, itu semua lengkap di website. Kemudian di sana juga ada RPS. Kalau RPS itu rencana pembelajaran per semesternya. Per semesternya ini, semester ini nanti apa saja nih yang diberikan. Kemudian RPS-nya itu materinya apa saja dan dosennya yang memberikan siapa saja, itu sudah ada lengkap di website kami, karena memang kami saat ini berlari untuk terus mengejar akreditasi internasional. Jadi websitenya semuanya serba transparan semua dan Anda bisa melihat itu. Kemudian saya dengan bangga menginformasikan bahwa Fakultas Hukum itu sudah terakreditasi internasional. Kalau sudah terakreditasi internasional, otomatis sudah terakreditasi unggul oleh lembaga akreditasi FIBA-A. Kemudian dari Fakultas Hukum, di sebelahnya ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, di Ekonomika dan Bisnis sama ya, beliau-beliau itu juga alumni dari Universitas Diponegoro dan kebetulan Prof. Nasir itu sampai sekarang masih mengajar. Untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi yang ditawarkan di sini adalah program studi sarjana, ada manajemen ekonomi akuntansi dan EKIS, ekonomi Islam. Untuk manajemen ekonomi dan akuntansi, kami juga sudah membuka kelas IUP. Kemudian untuk program studi profesi, pendidikan profesi akuntansi, program studi magister ada akuntansi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, serta manajemen. Kemudian program studi doktor ada doktor ilmu ekonomi. Nah, sama dengan Fakultas Hukum, kalau di Fakultas Ekonomi ini saya bisa menginformasikan ya dengan bangga bahwa semua program studi baik sarjana, magister dan doktor di FEB itu sudah terakreditasi internasional, karena pada saat prosesi akreditasi saya juga terlibat, jadi saya tahu prodi-prodi mana yang akan berlari ke internasional, mana yang unggul, mana yang A, dan saya bisa jamin untuk semua fakultas yang ada di Universitas Diponegoro itu terakreditasi A. Kalaupun ada yang terakreditasi B, itu adalah program studi yang baru berdiri sekitar 2018 dan 2019. Dan saat ini kami juga sudah berlari untuk ke akreditasi A. Setelah akreditasi A, target kami tahun 2022 itu 15 prodi eksakta. Kalau tahun ini itu dari bulan Juni sampai dengan sampai dengan November itu 15 program studi sosial humaniora itu alhamdulillah tercapai. 15 program studi sudah terakreditasi internasional. Untuk tahun depan itu untuk eksakta. Nah, ini untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu semua sudah terakreditasi internasional. Untuk program studi profesi itu sudah terakreditasi A. Kemudian dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, di sebelahnya ada Fakultas Ilmu Budaya, di mana program studi sarjana yang ditawarkan di sini adalah sejarah, sasindo, sastra Indonesia, sastra Inggris, ilmu perpustakaan, antropologi sosial, bahasa dan kebudayaan Jepang. Kemudian program studi magister ada linguistik, sejarah, susastra. Untuk program studi doktor ada doktor sejarah. Nah, untuk Fakultas Ilmu Budaya, untuk sejarah dan sasindo, sastra Indonesia, juga sudah terakreditasi internasional oleh FIBA-A. Kemudian dari Fakultas Ilmu Budaya ini ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ini adalah gambar kampus kami ya untuk FISIP. Jadi untuk program studi sarjana yang ditawarkan administrasi publik, administrasi bisnis, Ilkom, ilmu pemerintahan dan HI. Kemudian untuk program magister ada ilmu administrasi, ilmu komunikasi, ilmu politik. Kemudian untuk program studi doktor administrasi publik dan ilmu sosial. Nah, untuk ilmu administrasi untuk magister ini saat ini sedang melakukan assessment untuk akreditasi menuju akreditasi A. Kemudian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di sebelah FISIP itu ada Fakultas Psikologi. Ini adalah gambar kampus kami yang ada di Fakultas Psikologi, di mana program studi sarjana yang ditawarkan adalah psikologi dan program magister adalah psikologi. Magister psikologi itu berdiri tahun 2019 dan kemarin baru saja melakukan proses akreditasi dan alhamdulillah sudah keluar akreditasi A. Untuk program sarjana psikologi untuk sarjananya juga sudah terakreditasi internasional. Untuk fakultas psikologi di kami itu masuk ke sosial humaniora.
Selanjutnya dari Fakultas Psikologi ada sekolah vokasi. Jadi sekolah vokasi ini adalah gambar kampus kami. Di sini ada Sinarmas, Astra adalah industri-industri yang berpartner dengan kami. Kemudian kalau misalkan ada waktu main-main ke Undip, di teknik kimia juga ada Pertamina. Kemudian di teknik industri juga ada Pertamina, Sinarmas. Nah itu adalah dengan industri-industri mana yang kami bekerja sama, dan kebetulan ikatan alumni kami itu sangat kuat. Jadi selain dibantu oleh industri, juga untuk lulusan-lulusan Universitas Diponegoro kami menempati peringkat pertama dengan lulusan-lulusan tercepat, dengan lulusan-lulusan dengan mendapatkan pekerjaan tercepat, karena kami di sini mempunyai unit career center. Ya, nanti setelah IUP, nanti saya akan jelaskan sedikit bagaimana UCC itu berperan sehingga Universitas Diponegoro itu bisa menduduki peringkat pertama dengan lulusan dengan mendapatkan pekerjaan tercepat. Nah, saya lanjutkan ini untuk sekolah vokasi. Untuk sekolah vokasi tahun 2017 itu kami membuka 3 kelas, yaitu untuk S1 terapan ada teknologi rekayasa kimia industri, rekayasa otomasi, dan rekayasa perancangan mekanik. Kemudian tahun 2019 kami membuka 8, ya seperti Anda bisa baca di sini. Untuk S1 terapan, apa bedanya sekolah vokasi S1 terapan dan S1 yang reguler? S1 terapan itu 70% itu banyak pada kegiatan prakteknya. Kalau S1 yang ada di reguler itu 50-50 antara praktek, antara praktikum, antara kegiatan di lapangan dengan teori belajar mengajar di dalam ruangan. Sedangkan untuk S1 terapan itu lebih banyak, 70% itu banyak di lapangan. Nah, selanjutnya dari sekolah vokasi kita ke PSDKU. Ini adalah gambaran kampus kami yang ada di luar Kota Semarang, ada di Kabupaten Pekalongan, D3 Akuntansi, D3 Perencanaan Wilayah dan Kota, kemudian kampus Kabupaten Batang, D3 Humas, D3 Administrasi Pajak, kemudian kampus Kabupaten Demak, itu ada Sarjana Terapan atau D4, Akuntansi Perpajakan, Sarjana Terapan D4 Rekayasa Perancangan Mekanik, serta ada kampus kami di Kabupaten Rembang, ada D3 Manajemen dan S1 Administrasi Publik. Selanjutnya kita akan ke IUP, International Undergraduate. Yang pertama FEB, itu ada Prodi S1 Manajemen, S1 Ilmu Ekonomi, dan S1 Akuntansi. Kami menerapkan sistem atau di IUP FEB ini double degree. Jadi double degree itu bisa Anda misalkan dalam 8 semester, bisa 3 semester itu di luar, atau 2 semester itu di luar, kemudian sisanya bisa di dalam. Kemudian nanti Anda mempunyai seperti sarjana ekonomi, kemudian yang satu gelar dari luar negeri. Jadi di sini untuk double degree kami, universitas partner kami adalah di Australia ada Curtin University dan Section University di Belanda. Kemudian selain double degree, kami juga menerapkan sistem CTS atau Credit Transfer System. Selain dengan 2 universitas partner kami, kemudian ini juga ada beberapa universitas di Eropa yang merupakan partner kami. Jadi Anda bisa baca sendiri ya, lidah saya lidah Jawa, jadi kalau pronunciation-nya kalau untuk Eropa agak sedikit belibet ya, jadi silakan Anda baca sendiri. Ini adalah merupakan universitas partner kami yang ada di Eropa. Kemudian dari FEB kita ke FH, Fakultas Hukum. Untuk di Fakultas Hukum ini tidak menerapkan sistem double degree, tetapi menerapkan sistem CTS atau Credit Transfer. Jadi dengan universitas partner kami ada Leiden University dari Belanda, Flinders University dari Australia. Kemudian dari IUP-FH kita ke IUP-FISIP. Jadi di sini dengan menerapkan kredit transfer, jadi ada 2 fakultas yang menerapkan sistem double degree. Yang pertama di FEB dan yang kedua adalah teknik. Jadi yang di double degree itu nanti bisa berapa tahun di luar, berapa semester di luar, kemudian berapa semester di dalam. Nah, untuk pembiayaan keseluruhan untuk sistem double degree itu biaya living cost semuanya itu ditanggung sendiri ya, cuman kecuali kalau tiketnya saja yang dibiayai oleh Undip, tetapi untuk living cost-nya semuanya pribadi.
Nah, ini untuk IUP Visip menerapkan kredit transfer system, di mana di sini prodi S1 Ilmu Komunikasi bekerjasama dengan Korea Selatan, itu di Myeongji University, Dong-A University, Wosong University, Chung-A University, kemudian di Belanda Redbone University, Filipina Ateneo de Manila University, serta Australia Curtin University. Kemudian prodi S1 ADBIS, Administrasi Bisnis, itu di Taiwan National Tsinghua University, National United University, National Central University, kemudian di Korea Selatan, Yongsan University, Myeongji University, Chung-Ang University, Gyeongsang National, serta Dong-A University, dan Turki Aydin Istanbul University. Kemudian untuk administrasi publik di Korea Selatan ada Dong-A University, kemudian Australia ada Curtin University. Kemudian untuk program studi ilmu pemerintahan ada Belanda Redbone University, Australia Curtin University, dan Amerika Serikat Wyoming University. Kemudian di FIB itu universitas partner kami ada Asian University Taiwan, itu di prodi S1 Sastra Inggris. Kemudian IUPFT sama dengan FEB tadi yang sudah saya informasikan bahwa menerapkan sistem double degree dan CTX. Di sini ada 3 prodi, Teknik Kimia, Teknik Sipil, dan PWK. Universitas partner kami ada Hull University, Curtin University, Newcastle University, National Taiwan University Science and Technology Taiwan, UITM Mara Malaysia, dan Brunei University Brunei. Kemudian ada IUPFSM, itu universitas partner kami, Chulalongkorn Thailand, Malaysia Sabah Malaysia, Anston University Australia, Kyushu University Jepang, National Donghua University Taipei Taiwan. Kemudian ini adalah apa saja yang dibutuhkan 4 tahun mendatang ya, jadi prosesnya kelas 12, jadi ini murid-murid siswa-siswa semua dan Bapak Ibu guru juga sudah mengerti prosesnya seperti ini. Kemudian ini adalah sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Diponegoro. Jadi ini UTBK 2018, Pak Rektor selalu meninjau ya proses UTBK. Kemudian ini UTBK 2019, kemudian ini pelaksanaan di tengah pandemi. Jadi kami juga menerapkan protokol kesehatan. Kemudian hati-hati penipuan, jadi ada banyak yang mengatasnamakan bisa membantu untuk masuk di Universitas Diponegoro dan lain sebagainya. Saran saya, apapun itu, bukalah website kami. Baca, kemudian kalau memang ada informasi yang Bapak dan Ibu guru atau orang tua murid yang ingin tahu lebih detail, ada nanti bisa menghubungi helpdesk kami, WA kami, email kami, atau bisa menelpon kami yang ada di LP2MP. Nah, ini adalah LTMPT, jadi untuk SNMPTN, jalur undangan itu kurang lebih 20%. Kemudian UTBK, jalur ujian tertulis, mahasiswa baru. Kemudian jalur lain ada SPUB dan ujian mandiri. Kemudian sekolah vokasi itu ada PSSB, jalur undangan, serta ujian masuk jalur mandiri dan SPUB. Nah, ini adalah yang saya tadi infokan. Jadi kalau dalam memilih program studi ada 2 pilihan. Yang pertama, Anda harus mengetahui fakultas apa yang Anda pilih, program studi apa yang Anda inginkan. Nah, di sini siswa atau murid-murid semua, siswa-siswi dari Regina Pacis bisa membuka website kami dan bisa melihat fakultas-fakultas ini yang ada di sini. Kemudian Anda bisa klik, kemudian di situ ada prodi-prodi apa saja, Anda bisa klik di websitenya, kemudian Anda bisa tahu di situ bagaimana dosennya, kegiatannya, kemudian RPS-nya, mata kuliah apa aja sih yang nanti diajarkan di sana, itu sudah ada lengkap di sini. Kalau ini adalah website secara keseluruhan tentang Universitas Diponegoro. Jadi ada services, admisi, kemudian ada unit, semuanya ada di sini. Nah, kalau mau lebih detail, dan tidak salah dalam memilih, nah nanti Anda bisa melihat ini satu-satu dilihatin. Jadi orang tua menyarankan boleh, tapi kembali lagi kepada apa sih yang sebenarnya Anda inginkan, karena yang punya masa depan itu adalah Anda semua. Ya, jadi setelah Anda tahu, Anda pelajari, baca-baca aja daripada nggak ada kegiatan ya. Kalau di waktu-waktu kosong tuh Anda lihat, kemudian Anda searching.
Setelah itu nanti bisa Anda tahap yang kedua, Anda bisa buka website kami yang ada animo. Jadi animo di situ dari mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 kemarin. Jadi yang kedokteran misalkan, saya kepengen nih masuk di kedokteran. Nah, nanti Anda bisa lihat sendiri jalur SNMPTN itu berapa yang masuk, kemudian jalur SBUB itu berapa yang masuk, kemudian UTBK berapa, dan UM berapa. Jadi Anda bisa mempunyai gambaran satu kursi itu diperebutkan oleh berapa. Kemudian di situ Anda bisa memprioritaskan, oh berarti kedokteran ini levelnya ini tinggi nih, jadi pilihan kedua sebaiknya itu ada di bawah pilihan yang pertama tadi, atau yang mempunyai peminat yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang Anda pilih di pilihan pertama. Jadi mencermati, mengamati, dan mempelajari itu sehingga nantinya Anda semua tidak salah dalam memilih. Kemudian untuk informasi selanjutnya, ini persyaratan asal sekolah, kesehatan, daya tampung. Nah, ini Anda bisa membuka website kami di www.pmb.undip.ac.id. Nah, ini adalah kalender PMB S1, S1 Terapan, dan Diploma 3. Jadi ini ya, tahun 2021 sampai dengan 2022. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu Guru sudah lebih memahami tentang ini ya, SNMPTN dan SBMPTN, karena semuanya ada di websitenya ltmpt.ac.id. Nah, ini adalah bahan diskusi untuk SNMPTN. Jadi bila sudah mendaftar dan diterima, maka tidak dapat mendaftar di UTBK. Kemudian, nah ini tadi yang nomor 2 yang saya informasikan. Jadi dalam memilih program studi, kita harus pelajari, kita harus cermati, dan kita harus memperhitungkan berapa banding berapa, peluangnya seperti apa, dan gimana sehingga tidak salah dalam memilih. Kemudian nilai akademik dan indeks sekolah, sertifikat kejuaraan itu dimasukkan saja di SNMPTN, baik internasional, nasional, dan daerah. Kemudian ini tentang UTBK, jadi kurang lebih seperti ini ya, pihak sekolah yang detail menjelaskan ya, jadi pasti sudah dijelaskan oleh pihak sekolah. Kemudian ini adalah materi ujiannya, jadi kognitif umum dan kognitif keilmuan. Kemudian untuk bahan diskusi untuk UTBK dan SBMPTN, jadi bila sudah mendaftar dan diterima di SNMPTN, maka akan tertolak oleh sistem pendaftaran. Kemudian pilihan program studi itu tadi yang selalu saya informasikan ya, benar-benar dipelajari, benar-benar dipahami. Jadi nanti Anda kalau keterima itu nggak ada keinginan untuk pindah, karena satu wasting time, jelas membuang waktu, membuang biaya. Jadi benar-benar fokus sehingga nanti kalau sudah keterima istiqomah, kalau istiqomah tuh lempeng di jalurnya sehingga bisa cepat lulus. Kemudian jalur lain itu ada SBUB, jadi seleksi bibit unggul berprestasi. Di sini prestasi tingkat apa, cabang apa, semuanya ada di website kami ya. Setiap universitas pasti berbeda-beda. Jadi di sini prestasi tingkat nasional juara 1, 2, dan 3, hanya cabang tertentu itu bisa dilihat di website. Kemudian kredibilitas penyelenggara, pertandingan Dignas, LIPI, Depak, dan induk cabang olahraga. Kemudian ini adalah tahapannya, administrasi, tes bakat, dan wawancara. Kenapa ada wawancara di sini dan tes bakat? Karena jangan sampai nanti kalau pada saat Anda masuk, Anda tidak bisa mengembangkan bakat Anda, karena Anda masuk dari jalur ini nih, jalur basket. Misalkan dari jalur basket, Anda memilih kedokteran. Kapan waktu Anda untuk bisa mengembangkan bakat itu? Kan tidak ada, terlalu sibuk. Sehingga di wawancara ini kita akan memberikan pengarahan. Jadi kamu memilih prodi ini ya, karena di sini kamu masih bisa mengembangkan bakat kamu, karena nanti terus dievaluasi. Ya, bagaimana potensi, bagaimana pengembangan bakat Anda, karena Anda masuk dari SBUB nih, dari seleksi bibit unggul berprestasi di bidang basket. Jadi kami minta basketnya juga jalan, pendidikannya juga jalan. Jadi di sini diperlukan tes bakat wawancara. Kemarin juga pernah ada dari jalur yang saya infokan ini ya, dari basket mau masuk ke FK itu tidak bisa, karena di FK itu jalurnya terlalu padat, kemudian dia tidak ada waktu lagi untuk mengembangkan, jadi bisa dialihkan ke teknik atau kemana yang bakat dan studinya itu berjalan beriringan.
Selanjutnya untuk seleksi ujian mandiri, jadi itu ada 3 jalur, ada KIP, reguler, dan kemitraan. Kalau KIP itu jalur kurang mampu. Kemudian ada reguler dan kemitraan. Tahun 2021 ini kami menyelenggarakan ujian secara online untuk UM ini. Kemudian untuk IUP, materi tesnya Undip Scholastic Test, kemudian Undip English Test, dan group discussion atau wawancara bagaimana kemampuan bicara. Untuk TOEFL-nya itu kemarin itu 500, kemudian IELTS-nya itu kalau tidak salah kemarin 5,5, kalau nggak salah ada di website kami. Kemudian untuk UKT-nya juga bisa Anda lihat di website. Nah, ini untuk PMB, vokasi, dan PSDKU, kemudian ini jalurnya ya. Selanjutnya beasiswa yang ditawarkan. Jadi ada mahasiswa baru dari KIP atau ADIP, kemudian SMPTN, dan selain itu mahasiswa kalau yang sudah kuliah masih bisa Bu dapat beasiswa, masih bisa. Jadi ongoing. Jadi mahasiswa yang lebih dari sama dengan semester 3 dilihat dari indeks prestasi kumulatif dan indeks prestasi per semesternya. Nah, ini silahkan Anda bisa membuka website kami di um.undip.ac.id. Ini mahasiswa yang diterima, golongan 1 sampai dengan 8 tanpa SPI, kemudian UM jalur ekonomi kurang mampu, reguler, dan kemitraan. Kemudian mahasiswa yang diterima di IUP, itu UKT-nya kisaran 15 juta sampai dengan 20 juta. Kemudian, kemudian, mohon maaf, animo lengkap itu ada di website kami um.undip.ac.id, kemudian persyaratan kesehatan dan asal jurusan SMA. Nah, ini yang saya tadi infokan, silahkan Anda buka di pmp.undip.ac.id/data minat. Di sini ada dari tahun 2013 sampai dengan 2020. Animo pendaftarannya, Anda bisa lihat di sini SNMPTN, SBMPTN, seleksi mandiri, jumlah peminatnya berapa, daya tampungnya ini 110, peminatnya berapa, Anda bisa kalkulasi 1 banding berapa, sehingga itu adalah saran saya. Trik kedua dalam Anda memilih program studi mana, selain tadi Anda harus benar-benar mencermati, mempelajari fakultas apa dan program studi mana yang nempel di hati ya. Jadi jangan sampai pada saat nanti Anda sudah memilih, kemudian kok saya bosen ya, jangan seperti itu. Wasting time, membuang uang, sayang sekali gitu ya. Di sini persyaratan, nah ini juga bisa persyaratan sekolah, persyaratan kesehatan, ini ada website kami ya, daya tampung itu tadi. Nah ini mereka-mereka adalah help desk, jadi mahasiswa kami yang membantu memberikan informasi bagi siapa saja yang ingin tahu lebih banyak. Jadi yang itu tadi hati-hati penipuan. Jangan percaya semuanya sebelum Anda membuka website kami. Jadi kalau ada apa-apa langsung tanya ke kami. Ya, kalau jalan ke Semarang silakan. Kami welcome di sini di Gedung ICT lantai 1 Jalan Prof. Sudarto. Kemudian registrasi online, ini ada SMS, ada WhatsApp, ada telepon, ada fax, serta email kami um@live.undip.ac.id. Nah, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Guru. Ya, baik. Terima kasih Ibu Vivi atas presentasinya. Terima kasih Ibu Vivi, presentasinya yang sangat detail, sangat gamblang, sehingga anak-anak dapat memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan Universitas Diponegoro. Sekarang saatnya tanya jawab. Anak-anak, silakan. Ini mumpung kesempatan emas kita bertemu dengan narasumber sendiri, Ibu dosen sendiri dari Universitas Diponegoro. Silakan bagi yang mau bertanya secara langsung bisa angkat tangan terlebih dahulu. Namun misalkan melalui chat juga bisa ya. Silakan diketik di chat pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan ini tentang Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro itu favorit ya Bu Putri ya? Salah satu universitas yang favorit ini teman-teman. Ya, universitas negeri. Silahkan teman-teman yang mau bertanya langsung boleh, secara langsung boleh, nyalakan kameranya, nyalakan mikrofonnya, segera tanya. Ini mumpung ada narasumber langsung dari Undip loh ini loh.
Mungkin dari Bapak Ibu Guru apabila ingin bertanya juga dipersilahkan berkenaan dengan Universitas Diponegoro. Mungkin Ibu Vivi kami mendahului bertanya, tadi kami tertarik ini dengan PMDSU ya, yang tadi percepatan. Ya, itu bagaimana sih sistemnya Ibu? Untuk sistem PMDSU itu percepatan bisa semuanya detail sebenarnya Bu di website kami. Jadi silakan dicek sendiri di sana. Jadi ada program percepatan. Jadi tertarik di fakultas apa? Kalau yang sudah berjalan ini fast track S2, S3 Ibu. Tapi yang tahun 2020 ini barusan dicoba S1. Jadi masuk kemudian bisa menghubungi beberapa Kaprodi dan Ketua Departemen bahwa ingin mengikuti program fast track, nanti bisa diarahkan ke dosen-dosen mana yang mempunyai program fast track tersebut karena bekerja sama dengan Ristek BRIN. Kemudian kalau yang fast track S2 ke S3 itu biasanya mereka mendaftar ke S2, kemudian percepatan jadi dari S2 ke S3 itu 5 tahun. Jadi kemarin itu sudah ada 2 orang kebetulan yang ada di fakultas kami, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, itu dia sudah selesai di usia 27 dan 29 tahun dan langsung menjadi dosen di Universitas Diponegoro. Jadi waktu kemarin itu dosen tetap non PNS, kemudian ikut untuk tes seleksi PNS, yang satu keterima menjadi dosen tetap PNS. Jadi fast track tersebut lengkap dan detail ada di website kami, bisa dicek. Baik Ibu Vivi, mungkin ini nanti anak-anak ada yang tertarik ya, ini program percepatan ya, karena tidak semua universitas mempunyai ya anak-anak. Jadi ini salah satu yang mungkin yang ada di Universitas Diponegoro ya, yang bisa nanti kalian masuk ke sana. Silahkan bagi yang mau bertanya, bisa menyalakan kamera anak-anak. Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya, dipersilahkan. Belum ada yang tanya. Oke, mungkin saya agak tertarik dengan program yang internasional ini ya Bu Vivi ya, IUP-nya ya. Ini kan berarti kan ada kelas internasional, juga ada kelas yang nasional ya Ibu. Bagaimana kurikulumnya untuk yang kelas nasional ini Bu? Apakah nanti sangat jauh berbeda dengan yang kelas internasional atau bagaimana ya Ibu ya? Kalau kurikulum sama Bu, jadi kalau kurikulum itu sama. Jadi kami menerapkan CTS tadi, kredit transfer. Cuma perbedaannya adalah pada saat kuliah itu yang IUP itu bahasanya dengan menggunakan bahasa Inggris itu 90% dan 10% mungkin bahasa Indonesia. Kemudian kalau ada yang sistem double degree itu berapa semester itu di luar, berapa semester itu ada di sini. Tetapi kalau yang menerapkan sistem CTS itu ada dari dosen luar yang memberikan kuliah di kami. Jadi perbedaannya itu. Kalau untuk kurikulumnya semuanya sama, Bu. Jadi kurikulumnya sama antara yang non IUP dan yang IUP. Cuman bahasanya, kemudian sistem perkuliahannya itu yang berbeda. Sistem perkuliahan di sini dalam arti dosen yang memberikan mata kuliah itu berbeda. Ada dosen yang dari luar langsung, yang dengan universitas-universitas partner kami yang sudah saya infokan tadi. Oke, jadi kalau misalnya dengan universitas yang misalnya ada di Thailand, ada di Malaysia, itu berarti kurikulum yang digunakan tetap sama walaupun dia posisinya nanti misalnya berapa semester di Indonesia, berapa semester di luar negeri, ya, itu tetap itu yang double degree. Oh, itu iya. yang double degree, cuman kalau yang tidak menerapkan double degree itu dosennya yang memberikan kuliah. Jadi dosen, kemudian bisa jadi penelitiannya pun itu bisa dengan dosen yang dari luar. Banyak yang seperti itu. Jadi beberapa mahasiswa kami yang non double degree atau yang double degree itu penelitiannya malah penelitian di luar dengan dosen yang ada yang memberikan materi kuliah, salah satu dosen yang memberikan materi kuliah dengan universitas partner kami. Kemudian saya memberikan informasi lagi, jadi selain itu kami juga ada kegiatan summer course atau ITROSCO. Jadi summer course atau ITROSCO itu semacam pertukaran pelajar. Jadi itu semacam kegiatan ekstrakurikuler kami. Jadi ada beberapa siswa, kalau kemarin itu dari
kalau nggak salah 5 atau 6 negara itu datang ke sini mengikuti program-program yang ada di Universitas Diponegoro, yang dia memilih program apa nih? Dia misalkan yang dari Chulalongkorn, Thailand. Nah, dia ke sini di FPIK, jadi mereka mengikuti program-program apa saja yang ditawarkan di FPIK. Jadi ada yang kita berkunjung ke Karimun, kemudian kita berkunjung kemana, sama siswa kami pun juga seperti itu. Ada yang tertarik program summer course di Australia, ya dia mengikuti program summer course di Australia sana, gitu. Oke, baik Ibu. Udah ada yang tanya Bu? Oh, belum. Masih belum ada. Ini karena tadi berkaitan dengan percepatan tadi Bu. Kalau untuk Universitas Diponegoro sendiri, apakah ada sistem DO Bu? Oh, kalau DO itu pasti ada, karena mahasiswa itu kan berbagai macam ya Bu ya, karakternya, kemudian lingkungannya seperti apa, tetapi semaksimal mungkin kami mencegah itu. Saya ambil contoh di saya sendiri, Bu. Jadi kalau saya sendiri sebagai dosen wali, kebetulan saya adalah dosen wali yang cerewet ya, Bu ya. Jadi saya mengecek anak-anak wali saya. Jadi mulai semester ini, jadi alhamdulillah beberapa anak wali saya dari mulai 2011 itu alhamdulillah tidak ada yang berhenti karena mamanya bawel Ibu. Jadi saya terus menghubungi kendalanya apa, di mana, kemudian kita ajak diskusi, kemudian kalau memang kendalanya di penelitian, ya kami sebagai dosen-dosen wali, karena kalau di kampus seperti guru wali itu mengarahkan itu kemana, dosen mana yang karena memang karakter anak itu setiap anak pasti berbeda-beda itu. Jadi kita harus benar-benar mengerti. Jadi seperti sekarang ini yang semester 5 yang pada mau PKL itu sudah mulai diinventaris. Saya inventaris. Jadi apa saja, judulnya apa, di mana pembimbingnya siapa. Jadi dari mulai pengontrolan itu dari sana. Kemudian setelah itu masuk ke skripsi, dicek. Jadi anak wali saya misalkan yang 2017 dari 15 anak kok alhamdulillah 4 anak sudah lulus. Kemudian saya cek masing-masing ini siapa yang belum mendapatkan judul skripsi, kendalanya di mana. Nah, itu tugas dosen wali. Jadi kalau perkara DO itu di kami itu relatif kecil untuk angka nilai DO-nya karena dosen-dosennya terutama dosen wali di situ terus berkomunikasi dengan mahasiswa-mahasiswi kami. Unik. Luar biasa ya, dosennya masih mau untuk mengejar mahasiswanya yang mengalami kesulitan. Karena tanggung jawab Ibu, karena itu memang tanggung jawab kami. Jadi, kalau tadi Bu Stefani tanya tentang DO ya, kalau saya tanya tentang di Universitas Diponegoro masih ada semester pendek nggak Ibu? Nah, semester pendek itu digunakan untuk mengulang mata kuliah yang belum tuntas atau untuk menambah SKS. Kalau kondisi pandemi seperti ini nggak ada ya Bu ya, tapi kalau yang kemarin-kemarin itu ada, tetapi hanya beberapa fakultas, tidak semuanya diselenggarakan karena memang anak-anak itu tidak semua mengambil semester pendek, ada yang lebih cenderung memilih magang, ada yang cenderung memilih, sehingga tidak semuanya gitu. Untuk semester pendek itu untuk ambil SKS di atasnya atau mengulang biasanya? Biasanya perbaikan. Oh, perbaikan ya. Oke, berarti tidak bisa untuk mengambil semester SKS di atasnya mungkin ya di semester. Pendalaman itu. Pendalaman ya, lebih mendalami, lebih memahami. Oke. Bahasa halusnya. Sayang sekali dengan dosennya sehingga dia pengen mendalami. Oh iya betul. Mungkin mahasiswanya ini ya masih ingin ketemu dosennya lagi ya. Jadinya mengikuti semester pendek. Oke, sudah ada yang bertanya ini Bu dari Nathanael dari 12 MIPA 3. Untuk Undip, apakah ada beasiswa dari kampus Ibu? Nah, ini yang ditanyakan. Ada nggak beasiswa dari kampus Bu? Kalau beasiswa dari kampus itu banyak karena kami bekerja sama dengan berbagai macam ya seperti Jarum, kemudian dari berbagai macam itu ada. Untuk lebih detailnya, lebih lengkapnya nanti daripada saya salah ngomong, jadi bukalah website kami. Jadi silahkan jalan-jalan di website kami, silahkan Anda cek untuk beasiswa apa saja yang ada di sana yang ditawarkan di sana.
Oke, tuh Nathan sudah dijawab sama Ibu Vivi ya. Jalan-jalan di kampus Undiptan lewat websitenya ya. Oke, Ibu, ada lagi yang bertanya dari Febiona, 12 bahasa ini. Ibu, saya mau bertanya apakah jika masuk ke Universitas Diponegoro dapat mengikuti program IISMA yang diadakan pemerintah, Ibu? IISMA itu apa ya? Saya malah baru tahu itu. Mohon maaf. Febi, mungkin bisa open mic, Febi? IISMA. IISMA. Coba Febi. Febi bisa on mic? Ya. International Mobility Award. Bentar, Bu, saya lihat dulu. Kurang jelas ya, Mbak ya? Indonesian International Student Mobility Awards. Itu saya pernah lihat, ya, Indonesia. Saya kurang jelas ya. Mungkin bisa di-chat, Febi, bisa di-chat. Indonesia International apa ya, Studi. Silakan di-chat saja, Febi, karena tadi suaranya kurang jelas. Indonesian International Student Mobility Award. Sepertinya Indonesian International Student Mobility Awards. Sepertinya ada, Mbak. Saya pernah membaca, sepertinya ada program IISMA yang Student Mobility. Ada di prodi saya ada satu tim yang lolos di Indonesian International Student Mobility Award. Ada, Mbak. Tapi untuk detailnya saya kurang jelas ya, Mbak ya. Tetapi saya pernah membaca salah satu tim di mahasiswa kami itu lolos di sini, Indonesian International Student Mobility Awards, seperti itu. Saya kurang begitu, nanti daripada saya salah memberikan informasi, cuma di sini saya tahu kemarin ada beberapa nama yang di-share oleh dekan. Jadi untuk satu tim ini ada di kami. Jadi bagaimana pengembangan limbah untuk peningkatan produksi aquaculture itu di kami ya, Bu ya. Jadi ini ada, Mbak. Yang diadakan pemerintah itu ada, tetapi untuk lebih detailnya bagaimana itu saya sendiri belum begitu tahu. Nanti coba deh setelah ini saya cari tahu gitu. Nanti kan saya ada kontaknya Ibu ya. Nanti saya bisa coba WhatsApp dengan Ibu. Seperti Ya, itu. baik. Ya, terima kasih Bu Vivi. Ya, terima kasih Febi pertanyaannya. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya? Mungkin dari Bapak Ibu Guru juga boleh dipersilahkan apabila ada yang mau ditanyakan. Silakan teman-teman, anak-anak silakan ditunggu untuk pertanyaannya. Belum ada? Belum ada. Yang berkaitan dengan SNMPTN, SBMPTN, ataupun tadi ada jalur mandiri dan juga IUP tadi, ada bibit unggul, nah SBUB tadi ya, yang banyak sekali jalurnya anak-anak, silakan bagi yang mau bertanya. Silakan bagi yang mau bertanya untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Ibu Vivi, untuk ini penerimaan mahasiswa baru, misalkan ini yang jalur prestasi, itu apakah harus, misalkan ini ada anak yang dia berprestasi ketika SMA itu di akuntansi, misalkan, kemudian dia ingin mendaftar karena dia anak IPA tapi mengikuti perlombaannya akuntansi, kemudian dia ingin mendaftarnya itu di fakultas teknik misalkan, apakah itu diperhitungkan untuk sertifikatnya? Dimasukkan aja, Bu. Jadi dimasukkan aja, nanti kalau pada saat seleksi bisa menjadi pertimbangan. Jadi kalau misalkan punya prestasi apa saja itu coba dimasukkan saja. Jadi dimasukkan, siapa tahu itu bisa menjadi bahan pertimbangan gitu. Ya, kalau misalkan nanti dibandingkan dengan peserta lain, si A ternyata mempunyai prestasi yang lebih, nah itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Kan ikhtiar mencoba
berusaha Iya. itu kan who knows yang di atas yang menentukan. Jadi Iya. dimasukkan saja nggak apa-apa, kemudian nanti bisa menjadi bahan pertimbangan gitu. Ini untuk jalur SNMPTN berarti ya Ibu ya? Iya, Kalau ada. untuk SBUB itu SBUB berarti itu seleksi prestasi. Jadi prestasi di sini mungkin di cabang olahraga apa. Kemudian itu semuanya kan setiap universitas berbeda-beda untuk cabangnya. Nah, itu Anda bisa buka sendiri di website kami kira-kira cabang olahraga apa saja yang ada atau yang bisa diterima di kami. ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Masih ada pertanyaan teman-teman? Mungkin Pak Indri Setiaka? Ibu, mohon maaf, ini ada Nathanael Surya Putra. Oh ya. Dalam UM Undip tahun dari apakah menggunakan nilai? Tidak. Jadi kalau dalam UM Undip itu kita tes sendiri. Jadi UTBK murni nilai UTBK, UM kita mengadakan tes lagi. Kemarin tahun ini tahun ini kami mengadakan ujian secara online untuk UM tersebut. Itu gitu ya, Mas Nathan. Oke, sudah ya Nathan? Ya Nathan, oke baik. Ya. Jadi Pak Indri Setioko sepertinya mau bertanya Ibu. Silakan Bapak. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Vivi dan moderator yang telah membantu Putri Stefania. Pertanyaan saya kaitannya dengan itu Bu, fasilitas penginapan dulu Bu. Oke. Itu untuk yang Putri berapa dalam arti jumlah yang bisa menginap itu termasuk yang putra. Untuk per kamarnya kan itu 2 ya Bu ya. Betul ya Bu ya. Nah itu persyaratannya apa gitu Bu ya? Baik, untuk asrama mahasiswanya ya Pak ya? Betul. Iya. Untuk asrama mahasiswanya itu ada kisah cowok dan cewek sama Pak, ya cowok dan cewek sama, itu ada kisarannya 350 sampai dengan 1 juta. Biasanya yang ngambil di Rusunawa, kami sebut Rusunawa ya, rumah susun mahasiswa ya, asrama mahasiswa, itu kebanyakan di semester awal. Kalaupun mahasiswa tersebut mau meneruskan sampai semester akhir itu tidak masalah, tetapi biasanya itu kalau sudah ketemu temennya, pengen bareng sama temennya, itu paling-paling semester 3 atau semester 4 itu sudah pindah ke kos-kosan. Nah, kalau yang di asrama mahasiswa itu ada rate-nya Pak, ada 350 sampai dengan 1 juta. Jadi untuk detailnya berapa itu ya itu Pak, kisarannya antara 350 sampai dengan 1 juta, bisa satu kamar itu buat berdua. Tapi jangan khawatir Pak, kos-kosan banyak Pak di Tembalang. Nah, kalau kalau Bapak Gabungan Putri ngekos di tempat saya juga bisa Pak. Jadi kos-kosan banyak Pak, tenang saja Pak, di Tembalang itu setiap sudut gang itu sudah ada kos-kosan Pak. Jadi tenang saja Pak. Kalau Putri bisa Pak kontak saya, nanti kos di tempat saya Pak. Pertanyaan yang kedua Bu. Boleh. Untuk yang di Undip ya, yang dari tahun ke tahun itu kira-kira favorit fakultas dan jurusannya yang diperebutkan itu dari tahun ke tahun itu fakultas atau jurusan apa saja? Oke, saya jawab ya Pak. Undip itu semua fakultas favorit Bapak. Ya, karena terus terang saja peminatnya untuk Undip dari tahun ke tahun itu terus naik. Jadi di sini saya tidak bisa bilang si A ini yang paling, si B ini yang peminatnya rendah, tidak. Karena di Undip alhamdulillah semua fakultas, semua program studi itu favorit semua. Tapi yang banyak sekali ya pengennya ini nih, kalau nggak kesini nggak mau, itu kedokteran Pak. Jadi untuk kedokteran Undip itu memang peringkat 2 se-Indonesia. Jadi peminatnya tertinggi. Karena nggak tahu kenapa ya orang tua itu kepengennya anaknya jadi dokter gitu. Padahal fakultas lain juga banyak gitu loh. Semakin banyak yang jadi dokter itu juga nanti dokternya semakin banyak juga gitu loh. Jadi semua fakultas di tempat kami favorit Pak. Semua fakultas di kami bagus dan banyak peminatnya. Bapak bisa cek untuk animo kami di masing-masing fakultas, di masing-masing program studi itu di website itu sudah ada semua. Begitu Pak, mohon maaf Pak ya jawaban saya seperti ini memang karena kenyataannya seperti itu Pak. Gitu. Begitu Pak.
Ada lagi, Bapak? Pertanyaan yang ketiga kaitannya dengan lulusan. Nah, apakah di Undip itu ada kerjasama dengan lembaga pemerintah termasuk juga perusahaan-perusahaan yang kaitannya dengan mahasiswa yang punya prestasi, jadi semacam penempatan gitu, mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik Pak, saya jawab Pak, karena saya kebetulan beberapa kali atau sering ikut asesmen akreditasi ya, dan Pak Rektor juga sering memberikan pengarahan, dan kebetulan juga saya juga tahu bahwa di Undip itu tadi saya sudah informasikan sedikit bahwa di Undip mempunyai UCC atau Unit Career Center. Jadi di situ ada satu unit sendiri di mana biasanya mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus itu rame-rame ke UCC. Di sana kemudian kita akan carikan si A misalkan lulusan apa, kemudian kita carikan karena kami mempunyai IKA ya, IKA alumni, jadi Ikatan Alumni Undip yang sangat kuat seluruh Indonesia. Jadi dari IKA itu nanti akan memberikan informasi, di perusahaan Pertamina nih lagi butuh gini nih, kemudian di perusahaan Mandiri nih lagi bukaan ODP misalkan, di BRI ini lagi bukaan PPS, di sini lagi bukaan apa. Nah, di sana itu semua ditampung oleh UCC, sehingga di Universitas Diponegoro ini adalah merupakan yang tadi saya sudah informasikan juga universitas yang lulusannya tercepat mendapatkan pekerjaan, karena masa tunggu dari lulus sampai dengan dia mendapatkan pekerjaan itu tidak lebih dari 3 bulan. Kami garansi itu, Pak. Baik, terima kasih. Sami-sami, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yoko, Ibu Vivi. Ini ada pertanyaan lagi dari Aditya, dari 12 MIPA 3, Ibu. Permisi, Bu, apakah tahun ini Undip akan mengadakan open house, Bu? Nah, pertanyaannya, ada open house nggak, Bu, tahun ini, Bu Vivi? Sebenarnya kalau open house itu kami tuh welcome ya, sebelum keadaan pandemi itu kami welcome, dari SMA manapun datang ke sini kami akan terima, karena keadaan pandemi nanti semoga ini bisa, jadi kami yang akan berkeliling. Bosan juga Bu diam di tempat yang biasanya bisa jalan-jalan, jadi kami dari Universitas Diponegoro, dari Pak Rektor, Pak Warek, Pak Ketua Lembaga, kemudian Pak Kapus Admisi, itu juga membagi nanti kira-kira kami yang akan jalan-jalan. Gantian lah Bu, bosen lah kita di tempat. Jadi, siapa tahu kita bisa jalan-jalan ke Solo. Jadi kalau misalkan open house kami belum berani menerima orang yang terlalu banyak di sini, tapi kami yang akan keluar untuk kami yang akan banyak memberikan informasi, memperkenalkan bagaimana Undip itu. Seperti itu. Gitu ya, Mas Aditya. Ya, terima kasih Bu Vivi. Nanti semoga jalan-jalannya sampai Regina Pacis ya, Bu. Iya, Kami tunggu. Saya kepengen makan sate kambing di sana. Tengkleng, Bu. Nasi liwet Solo. Nasi liwet ya, betul. Baik, Ibu, ada lagi pertanyaan dari Juan Setandio. Bu, saya ingin tanya, rata-rata nilai UTBK untuk masuk Fakultas Undip kira-kira berapa ya, Bu, untuk Fakultas Teknik? Kalau nilainya, saya tidak bisa memberikan informasi saklek ya Bu ya, berapa nilainya, karena kan kita fluktuatif untuk peminatnya itu berapa, kemudian kisaran nilainya berapa, itu kan tidak setiap tahun pasti berbeda. Jadi di sini saya tidak bisa menjawab rata-rata nilainya berapa, karena selalu berubah-ubah gitu aja. Ya. Gitu Mas Juan. Ya, terima kasih Bu. Gitu ya Juan. Jadi memang karena setiap tahun itu akan berbeda ya rata-rata nilainya. Jadi Bu Vivi tidak bisa untuk menjawab itu. Gitu. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman secara langsung? Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu guru? Oh, ini ada satu, ada lagi ya. Dari Tiurma, Ibu, 12 IPS 2. Untuk Soshum, apakah di Undip sudah tersedia prodi bisnis digital? Kalau sudah, apakah jurusan itu termasuk jurusan yang ketat ya, Bu? Ini maksudnya ketat gimana, Tiurma? Saya akan menjawab untuk Mbak Tiurma. Jadi untuk
prodi khusus untuk prodi bisnis digital itu tidak ada, tetapi di kami ada mata kuliah wajib itu tentang IoT, ya, IoT, Internet of Things, ya, Internet of Things itu wajib, mata kuliah wajib. Tapi untuk bagaimana prodi bisnisnya, ke FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu ada administrasi bisnis, pasti di sana dibahas mengenai atau dipelajari mengenai bisnis digital. Tapi kalau secara umum itu IoT, jadi wajib diikuti oleh semua siswa itu di mata kuliah IoT, Internet of Things-nya itu. Begitu ya Mbak Tiurma. Semoga sudah menjawab ya, Tiurma ya. Berarti jadi salah satu mata kuliah wajib ya Bu ya, seperti IoT, ya, Internet of Things. Seperti itu ya. Ada lagi? Masih ada lagi teman-teman? Kita tidak terasa sudah 1 jam lebih ini ya Ibu. Dan 1,5 jam. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi kah Bu? Oke. Oh ya, mungkin ada satu pertanyaan ini Ibu sebagai pemungkas. Karena tadi kan Undip itu kan untuk tes masuknya jalur mandiri. Mungkin ada tips khusus dari Ibu Vivi agar kira-kira anak itu bagaimana agar mengerjakannya itu bisa diterima begitu. Mungkin ada tips khusus? Kalau saya pribadi mencermati tadi Ibu, bagaimana mencermati prodi, kemudian kalau sudah dicermati dipelajari, kemudian dicek animonya, kemudian jangan mudah putus asa, terus berusaha, kemudian dan jangan pernah takut untuk bermimpi, karena dengan Anda mempunyai mimpi, Anda akan terbangun dan Anda akan berusaha mengejar mimpi Anda. Gitu. Itu prinsip saya sih. Jadi saya jangan takut untuk terus bermimpi, karena dengan mimpi kita akan lebih berusaha lagi untuk mewujudkan mimpi tersebut. Ikhtiar, berdoa, dan berusaha. Seperti itu. Ya. Baik Ibu Vivi, terima kasih untuk hari ini yang luar biasa, perjumpaan kita yang luar biasa. Sudah berkenan sharing dengan teman-teman SMA Regina Pacis. Doakan semoga nanti dari SMA Regina Pacis juga banyak yang diterima di Undip sesuai dengan apa yang dicita-citakan anak-anak. Mungkin sebelum kita akhiri, Bapak Ibu dan juga anak-anak silakan on kamera sebentar, kita akan ambil foto ya. Silakan untuk Bapak Ibu dan anak-anak sekalian untuk dapat menyalakan kameranya. Kamera ya. Silakan untuk dinyalakan kameranya. Kita ambil foto. Jadi slide pertama masih ada separuh ini. Silakan semuanya dapat on kamera. Mana Bapak Ibu? Silakan anak-anak. Yuk. Thank you Nata. Terima kasih yang sudah on cam. Silakan masih ditunggu ya. Belum on kamera. Jangan lama-lama. Yuk. Ya, bisa segera. Ada Clara, Keisha, Melvin, Michelle, Janet, Mario, Jessie. Buku absen satu-satu nih. Silakan anak-anak untuk segera on kamera ya. Ya, kita ambil foto. Jadi tetap tahan kameranya ya. Karena tidak tahu kalian di slide berapa. On kamera teman-teman. Yuk, silakan kok dimatikan lagi. Ya, silakan. Terima kasih yang sudah on. Sini, Bu. Ya, ada lagi. Agi. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah on kamera, juga Bapak Ibu guru. Mungkin bisa dikembalikan. Terima kasih untuk Ibu Vivi untuk hari ini. Untuk mengakhiri perjumpaan, semoga nanti tahun depan kita bisa berjumpa lagi ya Ibu Vivi ya. Dan nanti jangan lupa nanti kalau ke Solo mampir di SMA Regina Pacis. Ya, baik. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini, karena tadi kita buka dengan doa, maka kita akan tutup dengan doa. Mohon maaf Ibu Vivi, kami akan berdoa secara Katolik. Ya,
minta tolong untuk Gracie dari 12 MIPA 3. Bapak dan Ibu Guru, mohon maaf saya izin live ya karena ada kegiatan lain yang di lantai 5 sudah tidur. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Gracie? Gracie? Iya, Bu. Ya, bisa on kamera Gracie. Siap, Bu. Tutup doa? Ya. Oke, silakan. Everybody, let's pray. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan terima kasih karena kami semua bisa berkumpul pada Meet Zoom hari ini. Terima kasih karena kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan sosialisasi dari Undip dan kami dapat mendapatkan banyak informasi. Semoga informasi yang kami dapatkan bisa bermanfaat bagi teman-teman, Bapak Ibu Guru. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Semoga semua berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Amin. Oke, terima kasih Gracie. Terima kasih anak-anak. Oh iya, setelah ini jangan lupa ya, kita masih ada kegiatan bersama dengan Ibu Christine. Nah, Sharing ya. sharing ya. Sharing nanti di sini Bapak Ibu Guru tidak akan ada yang bergabung. Jadi kalian bisa sharing sepuasnya untuk tentang PJJ. PJJ ya. Tentang PJJ. Ya, nanti silakan bergabung ya. Setelah ini bisa istirahat dulu. Lalu nanti bisa dilanjutkan sharing dengan Ibu Christine. Begitu teman-teman. Terima kasih.